Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta juga anak-anak sekalian, selamat bertemu kembali dalam ibadah keluarga yang masih tetap secara online, di mana kita selama ini memendam kerinduan untuk saling bertemu, saling berkunjung ke tempat keluarga kita masing-masing, di mana kita masih belum bisa dimungkinkan untuk itu. Untuk itu kita masih diberi kesempatan untuk melakukan ibadah online, dan untuk itu mari kita arahkan, kita masuk saat yang teduh, kita naikkan segala tujuan kita dalam beribadah ini. Untuk itu kita mari masuk dalam saat yang teduh. Tuhan, terima kasih kalau pada sore petang hari ini kami boleh masuk dalam waktu yang terindah, kami boleh beribadah keluarga pada saat ini, dan kami memohon pertolongan Tuhan menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir dalam pertemuan ini. Dan ibadah ini hanya kami landaskan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara, mari kita mengagungkan nama Tuhan. Kita memuji dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 dan 2. Mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha besar, mulia namanya, tahtanya megah. Hai, masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Ibu Bapak, saudara-saudara, banyak peristiwa-peristiwa yang kita alami selama ini, banyak sekali kesesakan, kesusahan, kepahitan. Untuk itu, marilah kita datang kepada Tuhan, kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, supaya kita juga semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita menggumuli firman Tuhan dari Filipi pasal yang kedua. Nanti kita akan baca ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11. Bapak Ibu disilahkan untuk membuka Alkitab. Untuk itu mari kita masuk dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk waktu ini di mana kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Engkau sudah memberkati dari setiap aktivitas kehidupan kami. Engkau sudah memberkati pekerjaan kami. Engkau sudah memberkati setiap usaha kami. Tuhan, pada sore hari ini kami sejenak akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami sejenak bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami mohon Engkau hadir di tempat ini, Engkau hadir di setiap keluarga kami, Engkau memberkati kami, dan terlebih kami sebagai hamba-Mu mampukan untuk melakukan melayani firman ini. Biarlah apa yang kami ucapkan hanya seturut dengan kehendak Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita membaca, Bapak Ibu bisa membaca di rumah. Saya membaca dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, dan ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacita dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, kalau beberapa waktu lalu kita bisa melihat berbagai permasalahan dan peristiwa di negara kita, baik peristiwa bencana alam, peristiwa kecelakaan, juga peristiwa-peristiwa yang lain. Ada beberapa peristiwa yang menjadi keprihatinan kita, kepahitan kita. Kita baru saja menghadapi musibah gempa bumi, khususnya untuk saudara-saudara kita yang berada di Malang Selatan. Kita melihat, menyaksikan peristiwa tenggelamnya kapal selam di Selat Bali. Mestinya kita merasa sedih dan pahit. Ada masyarakat atau keluarga-keluarga yang lain yang merasakan kepedihan. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, ada juga beberapa masyarakat yang bahkan mencemooh peristiwa sedih tersebut. Mereka menulis bahwa peristiwa-peristiwa itu menjadi bahan-bahan candaan. Bahan-bahan yang semestinya kita prihatin malah dipakai sebagai bahan olok-olokan. Mereka tidak mempunyai empati, bahkan menghina dengan postingan guyon yang tidak sopan, yang mestinya tidak pada tempatnya. Ada peristiwa-peristiwa juga, seorang penggiat media sosial juga mengkritiki adanya tayangan YouTube
yang pada dasarnya hanya memamerkan kemewahan. Di tengah-tengah keprihatinan, YouTube yang ditayangkan hanyalah kemewahan dari barang-barang yang dimiliki. Mereka dengan sengaja memamerkan apa yang dimiliki, yang dianggap sudah sebagai keberhasilan hidup. Tapi Bapak Ibu, kita masih bersyukur ada seorang yang mendobrak hal-hal yang semacam itu, yang mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa tidak benar dan tidak baik di tengah kondisi-kondisi yang seperti ini, mereka hanya memamerkan segala barang-barang mewahnya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada bulan kesaksian dan pelayanan pada bulan ini, terlebih kita diingatkan kembali melalui Rasul Paulus dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11, kita bisa mengingat banyak sekali nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Pada pasal 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus menitik beratkan bagaimana Tuhan Yesus meninggalkan kemuliaannya, kemuliaan yang tiada taranya di sorga. Bahkan Tuhan Yesus mengambil kedudukan yang hina sebagai hamba. Tuhan Yesus menyatakan dirinya taat sampai mati untuk penebusan dan kepentingan orang lain. Kerendahan hati dan pikiran Kristus yang seperti inilah yang semestinya harus kita juga miliki. Kita para pengikutnya terpanggil untuk hidup berkorban tanpa mementingkan diri sendiri. Peduli kepada yang lain dan berbuat baik kepada sesama. Pada bagian lain ayat ini, ayat 2, pasal 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bahwa Kristus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai hal yang istimewa. Bahkan Tuhan Yesus melepaskan segala hak yang istimewa. Kemuliaannya ia tinggalkan dan ia turun untuk menjadi taat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada pasal 2 ayat yang ke-7, Rasul Paulus mengingatkan kita, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan yang menjadi sama dengan manusia. Artinya, Bapak Ibu, seorang hamba atau budak yang hak hidupnya sepenuhnya berada di dalam tangan tuannya. Dia harus taat dan setia melayani tuannya tanpa pamrih. Tuhan Yesus mengambil rupa seorang hamba, menunjuk kepada sifatnya yang rendah hati, menaati keinginan Bapa dan melayani orang berdosa. Tuhan Yesus telah rela meninggalkan surga, datang ke dunia untuk menjadi manusia. Tujuan dari datang ke dalam dunia adalah untuk menggenapi janji keselamatan dari Allah. Menyatakan bahwa Allah sangat mengasihi isi dunia ini. Tuhan Yesus memberi teladan hidup yang kudus dan benar, dan mempersiapkan kedatangan yang kedua untuk kita semua. Ibu bapak, saudara-saudara, inilah contoh teragung yang meneladani kita
di dalam kerendahan hati. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apalah arti dari nasihat Rasul Paulus ini bagi kita semua? Selaku umat Kristiani, kita dituntut untuk peduli pada hati dan situasi dan kondisi orang lain. Milikilah empati akan kesedihan dan penderitaan orang lain. Jangan menjadikan penderitaan orang lain sebagai objek atau bahan tertawaan kita. Kita tidak mencari keuntungan dari hal-hal yang demikian. Atau jangan pula kita menjadi sombong, seperti kalau kita melihat tayangan yang memamerkan kekayaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita selalu mengingat apa yang ada pada kita, apa yang kita miliki sekarang ini, oleh karena adalah kemurahan Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, melalui jemaat di Filipi, Rasul Paulus tentu juga agar mau kita yang ada sekarang ini juga senantiasa mengenakan pikiran Kristus, yaitu pikiran yang dipenuhi oleh rasa empati, juga dipenuhi rasa belas kasihan. Marilah selalu kita mengingat akan kenyataan ini. Walaupun Yesus Kristus mempunyai dan memiliki segalanya dalam kekuatan dan kesetaraan dengan Allah, Kristus Yesus rela mengosongkan dirinya. Bahkan dia juga rela mengambil rupa seorang manusia yang paling hina, rendah dan papa, bukan seperti seorang pejabat pemerintah yang turun di tengah-tengah masyarakat yang melakukan untuk tujuan-tujuan tertentu. Bisa saja mengambil pencitraan atau tujuan-tujuan hanya mengambil simpati masyarakat. Atau bisa juga seperti para calon legislatif yang tiba-tiba turun membaur ke dalam masyarakat kecil dengan perilaku yang musiman ini, tentunya kita atau Tuhan tidak berkenan. Tuhan mau yang kita lakukan itu adalah dengan ketulusan hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Tuhan Yesus melakukan ini semua untuk benar-benar menjadi manusia. Dan tentunya menggantikan kita untuk memikul derita dan dosa manusia. Bahkan sampai rela mati di atas kayu salib yang hina ini. Inilah yang harus kita teladani. Milikilah dan hiduplah pikiran dan perasaan Kristus yang kita teladani bersama, karena Kristus mempunyai karakter sebagai dasar pemikiran. Tuhan Yesus mempunyai karakter tidak sama dengan ukuran kecerdasan intelektual kita sebagai manusia. Yang dimiliki Tuhan Yesus adalah kecerdasan spiritual yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dalam dan melalui hidup kita. Kecerdasan spiritual inilah yang disebut dengan hikmat Allah. Hikmat yang mengalahkan hikmat dunia.
Pikiran Kristus tidak berorientasi pada kepentingan diri sendiri, tetapi pada kehendak Allah. Mengutamakan orang lain, yang tolak ukurnya adalah seperti ada di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Bapak Ibu bisa membaca di rumah. Apakah yang saya pikirkan itu dalam rangka mengasihi Allah? Kita berandai-andai seandainya kita berada di sisi Tuhan Yesus. Seandainya kita bersama-sama dengan masyarakat, apakah yang kita lakukan, apakah yang kita pikirkan, apakah yang kita tindakan itu sesuai kehendak Tuhan? Marilah kita sinkronkan, kita komunikasikan bahwa yang sudah kita lakukan dan sudah kita pikirkan adalah kehendak Kristus. Kalau itu terjadi, bahwa memang Kristus ada di samping kita. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara yang mengasihi Tuhan, pikiran Kristus mengajak orang untuk berani mengosongkan dirinya. Yang artinya kita dituntut untuk menanggalkan ego kehebatan diri sendiri dan terbuka dalam kemungkinan-kemungkinan baru yang akan dikerjakan Allah dalam hidup kita. Bahwa kita senantiasa menerima segala hal-hal baru dalam kehidupan kita untuk kita bisa melakukan sejalan dengan kehendak Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, dari 3 karakter pikiran Kristus inilah yang akan menolong kita untuk menghayati bulan kesaksian dan pelayanan Gereja Kristen Jawi Wetan pada tahun 2001 ini. Menghayati bahwa kita akan selalu belajar untuk menjadi pribadi yang hidup sederhana dan empati kepada kesesakan. Setiap pergumulan, kesulitan, dan penderitaan orang lain, kita selalu memperdulikannya. Menghayati bahwa kita umat Kristus ini akan terus belajar untuk menjadi pribadi yang peduli dan ringan tangan dalam berbagi. Dan yang tak kalah pentingnya, untuk kita masuk di dalam bulan kesaksian dan pelayanan ini, kita merenungkan lagi, kita semakin dalam merenungkan, kita semakin tahu betapa dalam, luas, dan tingginya kasih Kristus. Ketika Yesus mengampuni seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, pada Yohanes 8 ayat 11, atau pada saat dia menjawab pertanyaan-pertanyaan jebakan, siapakah sesamaku dari orang-orang yang memusuhinya? Pada Lukas 10 ayat 25 sampai 37, kita cermati, itulah pikiran Kristus yang mengagumkan karena penuh dengan hikmat. Bapak Ibu, marilah kita melihat anugerah pikiran dan hikmat Kristus ini untuk kita masuk di dalam misi kesaksian dan bulan pelayanan, bahwa apa yang kita lakukan itu adalah juga kesaksian yang sudah Tuhan lakukan, supaya kita bisa masuk di dalam kehidupan kita untuk menjadi jemaat yang lebih baik. Tuhan memampukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita sambut firman Tuhan ini. Kita akan memberikan persembahan
kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 393 ayat 1 dan 2. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam doa persembahan dan kita juga akan menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas nasihat yang sudah kami terima bahwa kami harus banyak melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk kami tidak sombong, kami merendahkan diri, kami menolong orang lain, dan kami juga mengerti akan orang lain. Terima kasih Tuhan, dan kami mohon penguatan Tuhan untuk kami bisa melakukan yang demikian. Tuhan Bapa di surga, pada sore hari ini kami juga berdoa, mendoakan gereja kami Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pelayanan yang masih dilakukan dalam pelayanan ibadah online ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap hamba-Mu, abdi-Mu yang mengupayakan terlaksananya siaran online ini Tuhan. Kami berdoa untuk pelaksana, operator, sutradara. Kami berdoa untuk pemusik, pandu puji, dan setiap operator LCD dan operator sound system. Tuhan berkati. Tuhan berkati saudara-saudara kami ini yang terlibat di dalam terlaksana ibadah online ini. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa untuk warga jemaat kerja kami Tuhan. Terkhusus kami berdoa untuk masih adanya warga kami yang sakit. Tuhan kami berdoa mohon pertolongan Tuhan untuk kesembuhan warga kami yang sakit ini. Tuhan Bapa di surga, kami juga mendoakan setiap warga jemaat kami yang melakukan usaha di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Kami juga berdoa, mendoakan ya Tuhan juga memberkati. Tuhan Bapa di surga, kami juga mendoakan keadaan pemerintahan kami. Kami berdoa Tuhan untuk pimpinan tertinggi negara kami berdoa untuk yang ada di provinsi, kami berdoa juga untuk yang berada di
kota, ya Tuhan juga memberkati. Bapa dalam surga, kami mendoakan persembahan yang sudah kami kumpulkan, kiranya persembahan ini juga berguna bagi pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang sudah kami terima dan kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama mohon berkat untuk kita bisa melakukan setiap kegiatan kita selanjutnya. Untuk itu, kita tutup pujian ini, ibadah keluarga ini, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 389 ayat 1, 2, dan 4. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melindungiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasih-Nya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu, arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasihiku. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku naikkan terima kasih-Ku kepadamu. Mari kita tutup di dalam kita bermohon berkat. Terima kasih Tuhan, kami sudah melakukan ibadah keluarga ini, dan terima kasih yang Tuhan memberkati. Kiranya kasih Allah senantiasa memberkati dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa melingkupi kita semua. Amin. Demikian Bapak Ibu, ibadah keluarga yang bisa kita lakukan dan Tuhan memberkati.